Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Susi Aryani SPD, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 21 Surabaya Kabupaten Agam kelas 10.3 dengan judul Aksi Nyata Modul 1.4A9 Penerapan Budaya Positif. Rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Hey, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah untuk pelajar merdeka yang menghubungi kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid dan murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita adalah untuk belajar merdeka yang merancang murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Zabran, Ibu mendengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya sama Rafa. Iya Bu, saya kesal sama Rafa. Kenapa kesal? Rafa sering mengejek saya Bu. Oh, begitu. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Ibu berada di posisi kamu, Ibu juga akan merasakan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan kepada Rafa? Saya kesal dan marah Bu. Lalu saya dorong Rafa. Oh, begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Saya marah dan tidak suka diejek Bu. Ya, wajarlah kalau kamu marah dan tidak suka diejek.
Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat hal buruk yang lebih daripada itu. Misalnya memukul. Sekarang, ayo kita pikirkan tindakan kamu yang marah sampai mendorong Ralin. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Apa yang telah dilanggar, Nak? Saling menghormati, Bu. Menurutmu, saling menghormati antar teman penting tidak untuk kamu? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah, Nak? Harus bersabar, Bu. Jadi, kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Nak? Saya bersabar, Bu. Jika ada teman yang mengejek lagi, saya akan melaporkan kepada guru. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Zabran. Semangat ya. Sekarang silahkan kembali masuk ke dalam kelasnya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 21 Surabaya, Ibu Desnimat. Selanjutnya yang sama-sama saya hormati Ibu-ibu Majelis Guru SDN 21 Surabaya yang sangat saya cintai. Salawat beriring salam marilah kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat kita cintai ini. Untuk kegiatan hari ini izinkanlah saya untuk menyampaikan berbagi praktik baik tentang budaya positif, yang mana salah satu kegiatan ini adalah berbagi praktik tentang budaya positif dan merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh program pendidikan guru penggerak. Nah, sebelum kita memulai acara ini dan acara ini supaya berjalan dengan lancar, marilah kita semua membacakan doa dengan melafazkan Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu semua, hari ini di situasi yang sedikit panas ini, bagaimana, adakah sehat semuanya? Sudah makan semua? Ada yang belum? Sudah salat? Ada yang sudah, ada yang belum? Ya, terima kasih ibu-ibu yang sudah menyediakan waktunya untuk melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik ini. Yang pertama, kita menyadari bahwanya pendidikan ini selalu berubah. Begitu juga dengan lingkungan sekitar kita yang selalu berubah. Jadi setiap keadaan itu selalu berubah, tidak tetap. Jadi kita harus mengikuti sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada tanpa meninggalkan apa yang telah ada. Kita mengambil perubahan-perubahan yang positif. Yang mana perubahan paradigma. Pertama, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma teori kontrol, ini ilusi kontrol atau miskonsepsi. Ilusi, bagaimana mengetahui ilusi itu adalah sebuah bayangan, sebuah bukan kenyataan. Selama ini kita berilusi bahwa guru ini yang mengontrol murid, dan selama ini kita berilusi bahwa kritik
membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, itu ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini adalah ilusi. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah ilusi. Bukan hanya orang dewasa saja. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, Principle Central Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Adapun konsep dasar disiplin ada 3. Yang pertama, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk yang dasar yang kedua, apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Yang ketiga, lalu apa arti disiplin positif? Makna kata disiplin. Dari sini kita dapat mengetahuinya bahwa ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Pastinya tentang peraturan ya Ibu-ibu. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu digunakan sama sekali. Kemudian dalam budaya kita, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari kita yang sering kita lakukan, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul atau tidak Ibu-ibu? Menurut Ki Hajar Dewantara halaman 470, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maka disiplin positif ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Akibatnya seseorang atau peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilakunya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, disiplin positif ini, harapan dari disiplin positif ini bisa terwujud jika kita sekarang kan kita melaksanakan kurikulum merdeka, yang mana kurikulum merdeka itu menerapkan nilai-nilai disiplin, nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yang mana disiplin positif ini dapat terwujud jika kita dapat mengamalkan nilai-nilai
profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, jika semua elemen ini terpenuhi dan bisa kita implementasikan, meskipun kita bisa mengimplementasikannya bertahap, sedikit demi sedikit, otomatis nanti akan menjadi sebuah budaya dan akan nanti menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Berikut ini adalah teori motivasi perilaku manusia, yang mana kita memiliki motivasi itu terdiri atas dua, motivasi secara eksternal dan motivasi secara internal. Motivasi secara eksternal ini adalah yang seringkali yang kita lakukan. Salah satunya itu motivasi eksternal ini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi yang berasal dari luar atau motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini adalah termasuk motivasi eksternal. Ini adalah motivasi yang berasal dari orang lain atau dari lingkungan, bukan motivasi yang berasal dari internal. Nah, bagaimana yang motivasi yang internal ini? Yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini berasal dari diri kita sendiri, kesadaran diri kita sendiri. Ini muncul dari diri kita. Kalau yang dua ini adalah muncul dari lingkungan kita, dari teman, dari lingkungan, dari atasan. Kalau yang di bawah ini adalah muncul dari dalam hati kita, kesadaran kita sendiri. Ini adalah motivasi intrinsik. Lalu bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif? Yang positif ini kepada murid-murid kita? Ya nggak ibu-ibu? Bagaimana caranya? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, untuk mendapatkan motivasi ini yang berasal dari diri kita sendiri, yang berasal dari intrinsik, nah, kita harus mengetahui apa perbedaan peraturan dan apa perbedaan dari keyakinan. Ibu-ibu semuanya, kita mengetahui menurut ibu-ibu semua peraturan. Apa perbedaan antara peraturan dengan keyakinan? Pasti kita membayangkan peraturan ini adalah bersifat dengan aturan-aturan yang harus disiapkan. Sedangkan keyakinan ini adalah yang sudah kita lakukan, yang sudah mendarah daging. Itu adalah keyakinan. Kita yakin. Contoh di dalam kelas, kalau kita mengganggu orang lain, otomatis nanti orang lain pasti akan mengganggu kita. Jadi, bagaimana keyakinan kita? Berbuat baiklah antara sesama teman. Itu adalah keyakinan. Kalau peraturan, tidak boleh mencubit teman, tidak boleh jahil, tidak boleh seperti ini. Tapi kalau keyakinan, sesama kita saling menghargai satu sama yang lain. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini pertanyaannya. Ini merupakan suatu pernyataannya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Di sini ibu-ibu semuanya kita dapat membedakan mana yang peraturan, mana yang keyakinan.
Makanya di dalam kelas kita membuat tentang keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena peraturan merupakan suatu peraturan yang tidak boleh, tidak boleh. Sedangkan keyakinan adalah untuk tindakan yang sudah dilakukan, yang sudah mendarah daging, dan secara sukarela melaksanakannya berasal dari hati, berasal dari diri kita sendiri. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang pertama yaitu motivasi perilaku manusia. Setiap orang, setiap manusia memiliki tingkah laku. Segala tingkah lakunya ini memiliki tujuan, termasuk dia berbuat jahil, termasuk kita contohkan kepada anak-anak kita di dalam kelas. Mereka jahil, mereka mengganggu temannya, mereka mencubit temannya, itu mereka memiliki tujuan. Apa tujuannya? Mungkin dia merasa senang dengan mengganggu teman, mungkin dia merasa bahagia dengan mengganggu temannya, atau mungkin dia sering nakal, sering bertinju atau bagaimana. Mungkin dia kurang perhatian dengan biasanya di rumah tidak mendapatkan perhatian dengan orang tuanya. Di sekolah dia berbuat mencari sebuah perhatian kepada teman-teman. Dan kemudian hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan ini sangat berpengaruh. Hukuman itu akan memberikan efek kepada siswa, itu bisa berefek negatif, bisa berefek positif. Kemudian penghargaan ini juga bisa bersifat positif dan bisa bersifat negatif. Yang ketiga, dihukum oleh penghargaan. Mungkin seseorang bisa dihukum oleh penghargaan, dia merasa terbebani dengan penghargaan yang telah dia dapatkan. Mungkin dengan penghargaan mereka jadi kurang bersemangat lagi melakukan aktivitasnya di dalam kelas, karena dia hanya mementingkan penghargaan. Misalkan kita sebagai seorang guru meminta kepada siswa kita untuk rajin membaca. Nanti siapa yang lancar membaca, ibu beri penghargaan. Ini akan berpengaruh negatif, karena dia nanti menginginkan, mengimpikan bahwa nanti dia akan mendapatkan sebuah hadiah. Ini tidak baik. Kemudian teori hukuman dan penghargaan restitusi. Motivasi ini terdiri dari motivasi perilaku manusia, ada hukuman dan penghargaan, dan dihukum oleh penghargaan dan restitusi. Kita jelaskan. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Menurut ibu-ibu semua, apakah sama antara hukuman dengan konsekuensi? Apakah sama? Apakah sama hukuman dengan konsekuensi? Artinya berbeda. Berbeda sekali. Hukuman itu dilakukan secara tiba-tiba. Misalkan dia tidak membuat PR atau dia terlambat datang ke sekolah, lalu guru memberikan sebuah hukuman karena dia terlambat sekolah, kita minta dia untuk membersihkan lapangan. Itu tidak nyambung dengan apa yang dia lakukan. Adalah ini sudah kita sepakati dengan murid. Kita sepakati, anak-anak, kalau kamu masih terlambat atau kalau jika kamu tidak mengerjakan lagi tugasnya mengerjakan tugas di saat belajar, nanti kita akan menerima konsekuensinya. Nanti kamu, ibu minta lagi untuk tambah membaca lagi. Itu konsekuensinya. Konsekuensi ini adalah peraturan yang sudah kita sepakati. Sedangkan hukuman ini adalah dia bersifat menekan. Tidak nyambung dia, apa yang dia lakukan dengan apa yang kita lakukan hukuman kepada dia. Sedangkan apa yang kita lakukan sama dia itu tidak nyambung. Kalau konsekuensi itu nyambung. Misalkan anak-anak kita yang sering tidak memakai pakaian lengkap, nanti kita bisa berikan pengarahan. Jika anak ibu tidak, kita memberikan pandangan. Jika misalkan anak ibu masih melanggar, nanti apa yang harus ibu berikan peringatan seperti apa? Nanti kamu akan berakibatnya nanti seperti apa? Apa yang harus kamu lakukan? Itu konsekuensi. Itu bukan berupa hukuman. Ini kita lihat lagi
Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dan bagaimana dengan restitusi? Restitusi ini adalah merupakan sebuah pilihan. Kita meminta kepada peserta didik itu, mereka mencarikan solusinya. Lalu bagaimana tindakan bagusnya? Apa yang harus kamu lakukan, Nak, untuk memperbaiki kesalahan itu? Kita minta kepada siswa tersebut. Kemudian tidak nyaman, kalau untuk hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, dia akan dendam nanti kepada kita karena dia kesal. Kemudian bagaimana nanti untuk konsekuensinya? Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Kemudian untuk restitusi menguatkan untuk murid dalam waktu jangka panjang. Ini konsekuensinya berasal dari diri dia sendiri. Nanti dia menyadari dan memperbaiki kesalahannya. Ini bersifat untuk menguatkan karakter dia, menguatkan karakter peserta didik, menguatkan rasa percaya diri mereka setelah mereka melakukan sebuah kesalahan. Kemudian untuk hukuman dia menjadi korban, mendapatkan keadilan. Kalau untuk hukuman, kalau untuk konsekuensi, korban ini bisa diabaikan. Kalau untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, murid anak akan tersakiti kalau hukuman. Itu pasti ya ibu-ibu, pasti tersakiti. Kemudian untuk konsekuensinya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Bagaimana dengan pilihan restitusi? Murid atau anak mendapatkan penguatan. Dia menyadari atas kesalahannya. Kemudian dia akan memperbaiki dan tidak akan mengulangi lagi apa yang telah mereka lakukan. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau untuk restitusi, masalah bisa terpecahkan. Mereka bisa memecahkan masalah sendiri. Kalau belum terbiasa, kita sebagai seorang guru membantu mereka untuk memecahkan suatu permasalahan itu. Nah, kita menyadari bahwasanya anak-anak membuat kesalahan, membuat suatu tindakan yang di luar aturan-aturan yang telah ada di sekolah. Nah, ini tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia. Karena manusia memiliki kebutuhan dasar. Sama seperti kita memiliki kebutuhan dasar yang pertama itu makan. Kalau perut kita lapar, apapun makanan yang ada di hadapan kita pasti kita makan, ya kan? Misalkan begini, kita kurang kasih sayang, misalkan kurang dapat perhatian dari orang tua, nanti kita di tempat lain kita akan cari perhatian dengan cara berbuat masalah. Mungkin di rumah dia ditekan perasaannya, sering dimarahi di rumah, sering kena marah. Nanti di sekolah dia juga akan melampiaskan rasanya itu di sekolah, dia juga marah-marah kepada temannya. Dia sering diancam di rumah, di sekolah pun dia dibiasakan dengan mengancam kepada teman-temannya karena kurangnya kebutuhan dasar. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Pastinya kebutuhan bertahan hidup itu adalah makan. Ya, Bu Sri sekarang lagi makan. Bu Sri sekarang memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan untuk diterima, cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan diterima di dalam kelas. Mereka butuh perhatian. Mungkin di rumah orang tuanya sibuk bekerja. Nah, di sekolah kita bisa memberikan perhatian kepada siswa kita. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Seseorang itu memiliki kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Setiap manusia memiliki ini, kebebasan menentukan pilihan. Begitu juga dengan murid kita, mereka bebas menentukan pilihannya. Kemudian kesenangan, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar kesenangan. Meskipun hanya dia duduk santai, tapi dia memiliki kesenangan menikmatinya. Ada suatu hal yang membuat dia senang. Nah, begitu juga dengan murid
di luar saja, Bu. Mereka mempunyai kebebasan juga. Kita juga memiliki kebebasan. Kita sama karena sama-sama manusia. Nah, ini adalah posisi kontrol guru. Yang mana posisi yang pertama yaitu penghukum. Kita menyadari posisi kontrol itu ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama itu adalah posisi kontrolnya penghukum. Apa itu yang penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan atau sistem yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Apa contoh tindakannya? Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Berikut adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ini guru yang selalu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali kamu harus memberitahuku bahwa, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, di posisi ini, murid ini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Lanjut, posisi yang ketiga, teman. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Dari yang 3 ini, apakah kita sudah menemukannya atau sudah kita lakukan? Pernah melakukannya ibu-ibu dari yang 3, dari pemukul, pembuat merasa bersalah, teman? Pernah? Saya juga pernah melakukannya. Saya pernah melakukan itu, ketiga-tiganya pernah. Selanjutnya yang keempat, memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti ini ibu-ibu. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker.
slip, catatan, atau daftar cek. Di sini peran guru sebagai pemantau ini sudah menjadi sedikit lebih baik. Kemudian posisi guru sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi di sini kita fleksibel. Posisi manajer ini bisa berposisi sebagai teman, bisa berposisi sebagai pemantau. Di posisi manajer ini kita pakai kedua posisinya, posisi pemantau dan posisi teman, kita gabung. Nah, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ingat ibu-ibu, kita sudah membuat keyakinan kelas kan? Nah, sudah? Nah, dari keyakinan kelas yang telah kita buat ini, kita bisa kembalikan kepada keyakinan kelas yang telah disepakati. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kita berikan ini kepada siswa kita. Kita berikan ini kepada siswa kita. Kita berikan umpan balik. Nah, siswa ini nanti yang akan menjawab solusinya seperti apa. Berarti bukan dari kita, tapi dari murid kita sendiri yang menentukan. Posisi ini adalah posisi yang sangat penting. Dengan posisi ini bisa membantu siswa untuk meningkatkan karakternya, karena dia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan cara dia sendiri. Dengan adanya karakter manajer ini, mungkin kita baru mengetahui bahwasanya posisi manajer ini adalah posisi yang paling bagus untuk posisi guru. Saya juga baru belajar tentang ini. Ini penting sekali untuk kita sebagai guru-guru. Kalau kita belum sampai pada posisi manajer, setidaknya kita harus sampai pada posisi pemantau. Kita berusaha pada posisi pemantau. Nah, akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Seperti yang saya sampaikan tadi, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ingat ibu-ibu semuanya, jika anak kita sudah di dalam suatu kelas, mungkin ada suatu pertikaian, dia melakukan sebuah kesalahan, kemudian dia betul-betul melakukan sebuah kesalahan. Dari kesalahan ini kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang telah kita buat. Lalu kita minta kepada dia apa solusi yang dapat dia kerjakan, apa solusi atau tindakan yang dapat mereka lakukan dari tindakan yang telah dia lakukan kepada temannya. Setelah dia mencari solusi sendiri, mencari jalan keluar sendiri, guru harus memvalidasinya. Kemudian setelah kita sepakati, dia setuju, ini akan membantu murid kita kembali lagi kepada karakternya. Mereka bisa lebih percaya diri. Kalau sebelumnya kita akan pasti memarahi, tapi tanpa solusi. Memarahinya, menghukumnya, tapi tanpa solusi darinya.
ini hukumannya atau sanksinya dari guru saja. Kalau yang posisi meraja ini tidak. Ini kita minta kepada siswanya. Nah, bagaimana caranya kita sebagai seorang guru ini mengatasi masalah yang seperti ini? Kita menyadari bahwasanya kita sebagai seorang guru pernah di posisi yang 5 itu. Posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer. Ini adalah 5 posisi yang sudah kita lakukan. Nah, bagaimana caranya menerapkan agar siswa ini bisa berbudaya positif? Kita mulai dari memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas kita saja dulu. Nah, permasalahannya apa saja? Kita minta siapa yang membuat masalah, kita panggil, kita bicarakan. Ini sudah kemarin itu saya buat sebuah videonya. Ada untuk pemecahan masalahnya, saya menggunakan segitiga restitusi. Untuk video, untuk penayangannya mungkin agak kesulitan. Jadi saya paparkan saja melalui materi ini. Solusinya untuk menangani anak-anak seperti itu, untuk membantu kita beranjak dari posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, dari posisi teman, kita bisa beranjak ke arah yang lebih baiknya lagi. Kita melangkah ke depan. Salah satu cara atau tindakannya itu dengan segitiga restitusi, yang mana segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi mereka tidak merasa minder setelah bertengkar dengan temannya, berbuat masalah dengan teman, dia tidak merasa minder. Segitiga restitusi akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dia tahu telah berbuat salah, dia tahu konsekuensinya, dia jalankan konsekuensinya. Ini merupakan salah satu sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan. Segitiga restitusi ini terdiri atas 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, ini paling dasar. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa saja kegiatan yang dilakukan untuk menstabilkan identitas ini? Untuk menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Betul atau tidak, Ibu-ibu? Pasti itu pernah melakukan sebuah kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita stabilkan permasalahannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Setiap orang melakukan suatu tindakan pasti memiliki alasan, termasuk dia berbuat amoral, termasuk dia berbuat nakal, termasuk dia usil, termasuk dia berbuat jahat. Pasti ada alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita sadarkan lagi dia. Nah, ibu-ibu semuanya, untuk memperjelas apa saja yang harus kita sampaikan kepada siswa kita tersebut, supaya kita bisa mempraktekkannya terhadap permasalahan-permasalahan siswa kita. Jika terjadi suatu pertengkaran, suatu permasalahan, sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Pertama yaitu menstabilkan identitas tadi. Nah, kalimat ini membantu kita untuk menstabilkan identitas siswa tadi. Apa yang harus kita sampaikan kepada siswa tersebut? Dengan kalimatnya pasti kalimat yang bisa dipahami oleh siswa kita. Yang pertama, kita berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita
berikan sebuah pernyataan kepada siswa tersebut, ya nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Dia marah, dia sedih, itu kita sampaikan kamu berhak sedih, kamu berhak marah terhadap apa yang telah kamu lakukan tadi. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kita kembalikan ke dirinya. Apakah itu sudah menjadi teman yang baik untuk dirinya sendiri? Nah, setelah kita menyampaikan, mengutarakan itu, kita lanjut ke sisi keduanya, validasi tindakan yang salah. Setelah itu, kita menyatakan kepada siswa tersebut, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan siswa menendang pintu, kita bagaimana caranya? Ibu tahu kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini kan? Tapi kamu menyadari itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Sedekap lagi. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, di sini kita masuk di sini, kita tag di sini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini untuk validasi tindakan yang salah, biar dia menyadari tindakan dia yang telah dia lakukan itu bagaimana efek untuk dirinya. Kita ajak dia untuk berpikir. Kemudian sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita bisa menyampaikan dengan kata-kata seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ini berpulang kepada keyakinan yang telah kita buat di kelas tadi. Kita ingatkan dia lagi dengan keyakinan yang telah kita sepakati bersama di dalam kelas. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kita bacakan lagi keyakinan kelas yang telah disepakati bersama itu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apa bayangan kita terhadap kelas yang aman itu seperti apa? Kita membayangkan suasana yang aman itu seperti apa? Kamu mengingat seperti apa kelasnya? Kamu mengingat teman itu seperti apa? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kita minta kepada dia untuk merefleksikan dirinya seperti itu. Ini saya sudah mencobakannya, ibu-ibu. Saya tanyakan, awalnya dia takut, dia malu untuk menyampaikannya. Tapi setelah dia menyampaikan hal tersebut, memang betul, dia tidak lagi merasa minder jika dia kembali ke kelompoknya atau ke teman-temannya. Dia bisa menceritakan kembali, dia bisa merefleksikan dirinya. Kita mencoba untuk melatih mereka berpikir kritis. Kita melatih mereka untuk bisa bertanggung jawab. Ini membantu anak kita untuk 5-10 tahun ke depan agar anak yang mandiri, yang tidak selalu, yang bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kita biasakan dengan cara segitiga restitusi ini. Jadi kesimpulannya, dengan menerapkan segitiga restitusi di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi peserta didik, maka akan menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Jika budaya positif telah menjadi pembiasaan secara konsisten dan berkelanjutan bagi seluruh warga sekolah, maka visi sekolah akan tercapai
dan semua warga sekolah merasa nyaman, gembira, dan dipenuhi cinta kasih di sekolah. Betul atau tidak ibu-ibu semua? Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita guru mempunyai standar kepribadian, profesional, dan sosial yang dimana kita guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang akan menuntun peserta didik menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak dan Ibu semuanya, Ibu-ibu semua ya, ini adalah berbagi praktik saya tentang budaya positif yang mana penting sekali bagi kita sebagai seorang pendidik untuk memulai melangkah dengan adanya posisi-posisi kontrol seperti ini. Bagaimana solusinya? Dengan cara segitiga restitusi, kita mulai perlahan. Jika kita tidak bisa memulainya secara banyak, kita mulai dulu kepada siswa yang bermasalah. Termasuk itu masalah dia menangis di dalam kelas atau dia sering mengganggu teman. Kita tanya seperti itu dengan cara segitiga restitusi. Kita perlahan kita coba sampai kita terbiasa melakukan hal itu. Saya juga baru belajar. Saya menginginkan ibu-ibu semua yang ada di SDN 21 Surabaya ini juga bisa mengimplementasikan budaya positif ini di kelas kita masing-masing. Kita mulai dulu dari hal-hal kecil. Kita ini adalah seorang pendidik yang mana tingkah laku kita, sikap kita, berbicara kita, komunikasi kita ditiru oleh peserta didik kita. Kita contohkan sikap yang baik itu seperti apa. Dengan adanya contoh, mereka bisa melihat. Siswa tersebut melihat dulu, baru bisa dia lakukan. Nah, kita sebagai seorang pendidik juga hendaknya adalah orang yang kedua membimbing peserta didik kita menjadi anak-anak yang cerdas, yang kreatif, yang punya iman dan takwanya, sehingga nanti besar dia berfungsi atau berguna untuk keluarga, masyarakat, dan negara kita. Baik, sebelum saya mengakhiri kegiatan ini, untuk ibu-ibu semua, adakah yang mau ditanyakan? Silakan Ibu Ani. Terima kasih Ibu Susi atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengar bahwa kita disuruh untuk membudayakan budaya positif di sekolah kita. Di sini Bu Susi kami tertarik sekali ketika kita di mana harus menempatkan posisi kita sebagai seorang manajer. Jadi ada 5 tadi posisi kita. Sebagai teman ada, kita sebagai penghukum bisa, pembuat merasa bersalah, dan yang menariknya yaitu kita harus menjadi seorang manajer yang tentunya harus mempunyai profesional, kepribadian, dan sosial. Nah, pertanyaannya di sini Ibu Susi, ketika kita menempatkan diri kita sebagai seorang manajer di kelas, sementara peserta didik kita itu tidak 1-2 orang misalnya yang bermasalah Ibu Susi dalam sehari. Nah, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam 1 hari itu? Anggap misalnya peserta didik kita 1 hari itu ada yang mungkin tidak mengerjakan PR, ada mungkin yang terlambat dalam 1 hari yang sama. Ketika kita menempatkan diri kita sebagai seorang manajer, apakah bisa langsung kita menjadi seorang manajer atau kita pantau terlebih dahulu atau kita menempatkan diri sebagai teman dahulu? Biasanya kan yang sering kita lakukan kalau kejadiannya seperti itu kan kita bisa jadi baru di tahap teman yang sering kita lakukan. Mungkin hanya itu Bu Susi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu, pertanyaannya luar biasa sekali. Ini berhubungan sekali dengan kegiatan kita sehari-hari ya ibu-ibu semuanya.
karena setiap kita masuk ke kelas itu pasti ada masalah, pasti ada keributan, pasti ada pengaduan, pasti ada sesuatu yang membuat kita pertama masuk itu pasti ada informasi penting, informasi yang harus kita pecahkan, informasi yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah di sini saya sudah mencoba nanya. Saya pernah di posisi pemukul, saya pernah di posisi pembuat merasa bersalah, saya pernah di posisi teman, saya pernah di posisi pemantau, saya di posisi belajar ini saya juga baru mengetahui. Jadi menurut saya ini ibu-ibu semuanya, jika di dalam suatu kelas ini dalam satu hari terjadi 1, 2, atau 3 permasalahan, kita akan coba selesaikan permasalahan itu satu persatu. Mungkin kita ajak dulu untuk belajar dulu di waktu senggang setelah semua siswanya belajar, nanti kita panggil satu. Nanti sudah selesai, kita dudukkan mereka atau cari tempat yang bagus untuk mereka duduk, kita bicara. Lanjut nanti bicara lagi dengan satunya lagi. Ini karena banyak ya Bu Ayu ya. Nanti kita coba kan, mungkin ini agak sulit, memakan waktu yang lama. Juga kita baru mengimplementasikan. Jangan lupa Bu Ayu kita bawa catatannya strategi segitiga restitusi ini, apa-apa saja yang harus kita sampaikan. Nanti mungkin ini cukup memakan waktu, tapi tidak masalah. Kita cobakan dulu seperti itu. Kemudian posisi kita, menurut saya tidak bisa langsung menjadi manajer. Mungkin saya bertanya dulu, mungkin di posisi teman. Saya di posisi teman dulu, saya tanyakan, setelah mereka terbuka untuk jujur berbicara, saya masuk ke posisi pemantau. Kalau misalkan dia sudah bisa di posisi teman, kita cari jalan keluarnya, kita hubungkan dengan keyakinan kelas, dia mencari solusi sendiri, itu bagus sekali. Sudah di posisi teman, itu sudah selesai. Kalau belum selesai juga, semakin berat, saya masuk ke posisi pemantau. Apa konsekuensinya? Itu kemarin terjadi pada siswa saya, Afika. Dia sering terlambat, hampir setiap hari terlambat. Selalu saya berdiri di sana, dia langsung masuk ke dalam kelas. Saya tanyakan, kenapa terlambat? Saya telat tidur Bu, jam 11 malam katanya. Jadi kalau kita tidur jam 11 malam, apa yang akan terjadi? Saya telat bangun katanya. Apakah telat? Jadi keyakinan kelas apa yang telah dilanggar Afika? Disiplin Bu katanya. Berarti apa? Bagaimana cara Afika supaya tidak terlambat lagi? Afika nanti tidurnya jam 8 malam lagi Bu. Kapan dilakukan? Mulai nanti malam. Saya sudah cobakan itu. Karena tadi ada kesibukan, saya juga lupa memantaunya. Karena kita sama-sama belajar, tapi saya sudah mengimplementasikannya seperti itu Bu Ibu. Kalau menurut saya seperti itu Bu Ayu. Ada pendapat dari ibu-ibu yang lain yang punya saran atau masukan yang lainnya? Cukup? Oke, ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu semua? Cukup? Oke, alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu semuanya telah menyediakan waktu, menyediakan kesempatannya untuk hadir di ruangan guru yang sangat kita cintai ini. Karena ruangan inilah tempat kita untuk mendidik peserta didik kita. Di ruangan inilah kita bekerja, di ruangan inilah kita membentuk karakter peserta didik kita. Jadi kita mengibaratkan inilah ruangan yang paling indah. Dan ibu-ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih dengan berakhirnya kegiatan ini. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan. Kalau ada salah kata, salah tindakan, salah ucap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, kegiatan selanjutnya
yaitu refleksi dari rekan sejawat dengan menggunakan Jamboard. Pada tahapan ini, aplikasi Jamboard dibagikan kepada teman sejawat dengan pertanyaan bagaimana pendapat Bapak dan Ibu mengenai penyampaian materi budaya positif yang telah saya diseminasikan. Untuk pertanyaan berikutnya, sejauh mana pemahaman Bapak dan Ibu terkait materi budaya positif yang sudah saya paparkan? Dari rekaman layar ini, Bapak dan Ibu dapat menyaksikan beberapa tanggapan dari rekan sejawat yang telah memberikan tanggapan terhadap kegiatan diseminasi saya. Di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru berada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabran. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Susi sehingga dapat lebih sabar dan menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abika Humaira Mursal. Terima kasih Bu Susi. Saya merasa senang sudah mengajak saya untuk berdiskusi supaya datang tidak terlambat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.